Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sehat dan sukses selalu. Teman-teman, pada kesempatan ini mumpung masih pagi, saya mau berbagi dan sharing tentang pertanyaan dari teman 2 hari yang lalu. Karena ini masih sempat sekarang, karena kondisi badan lagi drop ya. Jadi ada pertanyaan dari teman, Mas, pada akhir-akhir ini penjualan saya, dan sebetulnya sudah lama juga ini, penjualan saya ini sepi. Nah, sepinya ini kenapa? Ada juga yang bertanya, saya ini mulai merintis usaha, tetapi penjualan saya kok sepi ya. Jadi sebetulnya ini ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman. Kira-kira teman-teman ini yang bermasalah seperti itu, ini barang yang dijual ini apa? Atau panjenengan ini menjual apa? Nah, kalau rekan-rekan atau teman-teman sudah mampu menjawab, maka di situ sebetulnya sudah ketemu kenapa penjualannya sepi. Lupa, nah semua itu kan juga jual produk, ada makanan, ada jasa, ya. Itu secara lahiriah ya maksud saya, atau logikanya kalau kita menjadi pengusaha itu kan menjual sesuatu, tapi yang dijual ini apa ya. Jadi sebetulnya di situ kalau kita mau menjawab jujur gitu ya, ada beberapa jawaban yang mungkin saya urai gitu kan. Yang pertama adalah pasti jawabannya kita menjual produk atau barang atau jasa layanan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menjawab, saya ini menjual diri saya, ya. Jadi seorang penjual, seorang marketing, seorang pengusaha ini adalah satu, hanya menjual produknya. Maksudnya menjual produknya itu ya dengan maksimal, ini menawarkan produknya A sampai Z gitu ya. Terus yang kedua, penjual ini atau marketing atau pengusaha ini adalah menjual dirinya. Jadi menjual dirinya ini dengan maksimal juga menutupi kelemahan dari produk yang dijual dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Ini kadang juga sangat menjengkelkan. Terus yang ketiga, ini ada orang pengusaha, marketing, penjual, itu adalah tidak menjual apa-apa. Maksudnya ya kita dagang saja atau berjualan saja. Kalau ada orang datang mau membeli ya kita layani. Kalau enggak ya pasif, benar pasif. Yang akhirnya ya ada juga yang membeli dengan transaksi terakhirnya ya terjadi kesepakatan jual beli. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ini adalah orang yang mampu menjual dirinya dan juga mampu menjual produknya. Jadi produk knowledge dikuasai, kemampuan berbicara, kemampuan menjual ini juga dimiliki oleh seseorang atau pengusaha maupun marketing ya. Apakah ini nanti juga terjadi penjualan? Terjadi. Namun dari 1 sampai 4 itu untuk mengangkat penjualan secara signifikan ini tampaknya juga sulit.
Nah, yang menurut saya yang paling bagus itu adalah kita ini bagaimana ya, saya sarankan jika kita sebagai penjual, kita sebagai marketing, kita sebagai pengusaha atau bisnis rintisan gitu ya, ini utamakan menjual jalan keluar ya. Bagaimana cara menjual jalan keluar ya? Menjual jalan keluar ini apapun produk yang kita jual gitu ya, apapun usaha kita, ini kita harus memahami permasalahan-permasalahan calon pembeli kita atau calon customer kita. Setelah para calon customer atau calon pembeli ini mempunyai masalah, kita dampingi untuk menyelesaikan. Nah, dari situ otomatis nanti produk yang kita jual, karena produk yang kita jual ini jalan keluar, maka yang utama adalah pembelian pasti akan terjadi, kesepakatan jual beli akan terjadi, dan di situ nanti endingnya kita sama-sama beruntung. Customer beruntung, kita juga beruntung. Kalau misalkan dari paparan 1 sampai 4 tadi kita hanya menjual produk, itu biasanya yang untung hanya kita. Menjual diri sendiri, nanti yang untung adalah customer kita. Dan yang terakhir tadi, yang keempat, kita bisa menjual diri dan juga menjual produk, itu maka bisa saja kita beruntung, tetapi calon atau customer kita ini kurang beruntung. Mungkin itu dari saya. Yang terakhir, bahwa mari di dalam usaha ini yang utama adalah kita jual jalan keluar ya. Kita pahami masalah calon customer, kita dampingi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan disitulah sebetulnya usaha yang kita jual itu ya, karena akan terjadi transaksi jual beli itu apabila customer itu membutuhkan, dan kebutuhan dari customer itulah sebetulnya yang harus kita dampingi terus menerus. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.